Bareng-bareng ya. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujungnya kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Oke, yang hafal kita jadi bareng-bareng. Kenapa banyak orang Indonesia? Dikit lagi dia megang. Halo? Ya kan? Kenapa banyak orang Indonesia, mahasiswa-mahasiswi di Indonesia, bahkan dengan kampus yang luar biasa bagus-bagus, yang canggih-canggih gitu ya, bahkan mereka tuh mencari ilmu bukan setahun 2 tahun, dari TK ya sampai kuliah, itu kan belasan tahun. Banyak banget orang sekolah, orang kuliah, tapi kenapa juga masih banyak pengangguran di Indonesia? Kenapa banyak kemudian orang-orang yang udah selesai kuliah mereka bingung mau ngapain? Padahal selama ini mereka belajar ilmu dari pagi sampai siang sampai sore dan bahkan malamnya lagi. Jadi kemana tuh ilmu yang dicari selama mereka menuntut ilmu? Nah pada akhirnya Syakir belajar dan Syakir bilang kepada diri sendiri, kepada diri saya sendiri, kata banyak orang yang mencari ilmu. Diam. Kenapa? Halo? Ini salah satu rahasianya menurut Syakir. Karena banyak orang setiap hari mencari ilmu, tapi mereka nggak kenal sama yang punya ilmu. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka katanya pengen sukses, tapi mereka nggak kenal sama yang punya kesuksesan. Banyak dari kita yang mencari kebahagiaan, tapi kitanya nggak pernah datang kepada sang pemilik kebahagiaan itu sendiri. Jadi justru jangan sampai ilmu yang tinggi membuat kita rendah di hadapan Allah. Semakin tinggi ilmu, semakinlah kalian merendah di hadapan Allah. Sehingga apa? Sehingga ilmu itu bisa membawa kalian kepada tempat yang tinggi. Tapi ketika kita berilmu, wah kita misalnya udah selesai, wah kita udah punya ilmu segala macam, tapi kita nggak pernah ngerendah. Orang yang nggak pernah ngerendah ke Allah tuh gimana? Dia yang merasa dengan gelar saya bisa dapat pekerjaan, dengan gelar saya bisa dapat duit. Padahal semua itu adalah alat, ya. Semua itu pekerjaan, apa segala macam. Padahal yang memberikan rizki siapa? Allah. Jadi kebanyakan orang-orang nggak sukses ketika mencari ilmu karena apa? Karena ilmu mereka justru membuat mereka jauh dari sang pemilik ilmu. Ya betul. Tapi kebanyakan apa? Orang-orang yang justru dia kadang masih SMP, belum sekolah tinggi, bahkan sekolahnya nggak tinggi. Tapi apa? Tapi dia punya kerendahan hati. Dia selalu memohon kepada Allah, maka apa? Maka Allah tolong. Coba lihat. Kalau kalian pengen jadi orang yang pintar, kaya raya, lihat Fir'aun. Fir'aun sukses nggak? Sukses. Pintar nggak? Wah, Mesir bisa diperintah sama Fir'aun. Tapi lihat, sekarang ada nggak yang disebut anaknya Fir'aun? Tidak. Serius, orang kaya loh Fir'aun. Tidak mau. Tuh, nggak ada yang disebut anak Fir'aun. Tandanya apa? Tandanya apa? Dia sukses tapi nggak mulia. Orang yang mengejar kesuksesan belum tentu dia mulia, tapi orang yang mengejar
pasti dia akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya sebenarnya cukup satu. Allah masih kita belajar ilmu kadang berapa jam? Banyak. Banyak, Oh, banyak. pagi juga, umur masih ada TK juga kita udah belajar. Ada PAUD ini udah lagi. banyak. Dari pagi, siang, sore, bener nggak? Iya. Allah kasih kalian otak bisa berpikir 24 jam, bayar nggak? Tidak. Tidak. Bayar nggak? Enggak. Nih, saya mau tanya. Kalian dari dulu belajar, dikasih otak sama Allah, bayar nggak? Tidak. Kalian dikasih nafas, bayar nggak? Tidak. Lihat orang, sekali kanker otak bayarnya berapa puluh juta? Bahkan Ratusan juta. Miliaran. Apa nih? Oh, baris dulu, baris. Nah, baris dulu. Ya? Tenang. Bentar lagi ada pesawat. Tenang aja, ya? Amin. Tadi sampai mana Bu ngomong? Sampai mana saya ngomong? Kanker otak. Kanker otak ya? Oke. Orang yang kanker otak bayar puluhan juta. Orang yang sesak nafas, mereka mau nafas beli oksigen Oksigen. 20 juta. Mm-mm. Oh, bisa sampai ratusan juta. Tapi Allah kasih kepada kita otak gratis, nafas yang gratis, kemudian mata yang gratis, hidung yang gratis, kaki yang gratis, tangan yang gratis. Dengan itu semua kita bisa belajar, kita bisa nongkrong, kita bisa semua main, kita bisa main bareng teman, kita bisa jalan, kita bisa nongkrong, kita bisa ketemu teman kita bisa ketemu orang tua kita. Masa ketemu Allah 5 menit aja kita nggak mau? Sedangkan Allah ngasih kita 24 jam gratis. Masa 5 menit kita ketemu aja buat Allah kita nggak mau? Sedangkan apa yang kita cari di guru kita, apa yang kita cari di teman kita, apa yang kita cari di orang tua kita, semuanya milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Jadi kebanyakan anak-anak muda mereka nggak sukses bukan karena mereka nggak pintar, bukan karena mereka nggak belajar, tapi mereka tidak pernah membangun hubungan mereka dengan sang pemilik kesuksesan, Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika seseorang dekat, maka dia akan diberikan rahasianya. Kamu kalau nggak dekat sama sahabat kamu atau bukan orang yang dekat, kira-kira kamu mau ngasih rahasia kamu nggak ke dia? Enggak. Begitulah Allah. Gimana Allah mau ngasih rahasia di langit dan di bumi kalau kita aja bukan orang yang dekat dengan Allah? Gimana dia cara berdekat sama Allah? Cara saya dekat sama Allah? Saya kan banyak dosa. Nih, kebanyakan anak muda mereka putus asa karena dosa. Padahal anak muda itu memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Tapi anak muda yang gak pernah kalah dengan dosa. Artinya apa? Kalian nih, masuk hari pertama, nilai kalian misalnya ada soal yang salah. Kira-kira kalian langsung keluar sekolah nggak? Tapi diperbaiki sampai kalian pintar. Begitulah. Manusia tuh kata Allah, memang tempatnya dosa. Bahkan kata Allah, kalau manusia nggak bikin dosa, saya ganti dia dengan makhluk lain yang berbuat dosa. Agar apa? Agar mereka beristighfar kepadaku. Jadi anak muda yang keren, anak muda yang baik, itu bukan anak muda yang gak punya salah, tapi dia anak muda yang keren adalah anak muda yang tahu dirinya banyak kesalahan dan dia mau memperbaiki setiap kesalahan-kesalahannya. Karena gak ada orang yang suci di dunia ini, termasuk saya. Gak ada orang yang bisa lepas dari dosa. Tapi Allah apa? Allah bilang, Inna Allah ghafurur rahim. Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Satu ketika nih ada di tengah peperangan Rasulullah bersama para sahabat, ada seorang ibu kehilangan anaknya. Ya, di tengah peperangan nih, dia kehilangan anaknya. Dicari-cari, mana anak saya? Ternyata anaknya pergi nggak hilang di medan perang. Ya, khawatir akhirnya bilanglah ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anak saya nggak ada nih, katanya hilang anak saya. Akhirnya kemudian para sahabat nyari. Lama banget gak ketemu sama anaknya, sampai berhari-hari. Kemudian suatu hari
Rasulullah lagi duduk dan lagi duduk sama para sahabat. Kemudian terlihatlah ibu itu. Kemudian tahu nggak, waktu Rasulullah lagi duduk sama para sahabat, anak yang tadi hilang dia datang lagi. Dia datang ke ibunya, dia panggil ibu, ya, dengan tubuh yang kotor. Kemudian ada luka-luka gitu ya, tubuhnya kotor, dia datang, ibu, kata dia gitu kan. Akhirnya apa? Itu di depan Rasulullah dan para sahabat ke pemandangan itu. Seorang ibu itu ketika datang lagi anaknya kepada dia setelah pergi sekian jauh, ibu itu berlari lalu kemudian memeluk anaknya. Anakku kok kemana aja, semacam kenapa kok kotor begini, apa dibersihin sama ibunya, dipeluk sama ibunya, kemudian diberikan makan, disuapin anaknya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wahai para sahabat, tuh, coba lihat pemandangan ibu, kata Rasulullah SAW. Seorang ibu yang anaknya udah pergi jauh terus datang lagi, apa yang dilakukan seorang ibu? Dia akan memeluk dan menyayangi anaknya yang udah sekian lama gak datang kepada dia. Kata Rasulullah apa? Itu baru kasih sayang seorang ibu. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan sedikit kasih sayang kepada seorang ibu? Itu baru seorang ibu. Bagaimana yang memberikan kasih sayang itu kepada seorang ibu? Dialah yang maha penyayang. Kata Rasulullah SAW, itu baru sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah jauh lebih sayang kepada kita, melebihi sayangnya ibu itu kepada anaknya. Tuh. Satu ketika juga Rasulullah pernah lewat sama para sahabat, ada ibu lagi gendong bayi, terus dia lagi masak air panas. Kata Rasulullah, kira-kira saya mau tanya dong sahabat, kira-kira mungkin nggak itu ibu yang lagi gendong bayi, bayinya dimasukin ke dalam air panas? Hah? Gak mungkin. Kenapa? Karena dia sayanglah sama bayinya. Dan kasih sayang Allah jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi Allah gak mungkin tiba-tiba masukin kita ke api neraka. Allah gak mungkin tiba-tiba bikin kita susah. Dan kita jangan takut buat datang kepada Allah. Karena apa? Yang tadi seorang ibu aja yang anaknya udah pergi jauh, ketika datang lagi masih dipeluk. Gimana Allah Subhanahu Wa Taala? Allah lah yang memberikan kasih sayang kepada setiap ibu yang ada di dunia ini. Dan itu dalam riwayat baru 1% dari kasih sayang yang Allah punya diturunin ke bumi, dibagiin ke hamba-hambanya, ke ibu-ibu, ya, ke kemudian apa orang tua kita. Jadi kasih sayang yang ada di dunia ini itu baru 1% dari kasih sayangnya Allah. Lihat betapa luas kasih sayangnya Allah. Makanya jangan pernah kita takut buat datang kepada Allah, karena ketika kita datang kepada Allah, Allah pasti akan membersihkan kita dari dosa-dosa, dan Allah pasti akan memberikan apa yang kita pengen. Jadi apa? Pesannya, mulai hari ini tanamin di diri kalian bahwa mulai hari ini saya jadi mahasiswa baru, mahasiswi baru. Saya mulai hari ini nggak pengen cuma cari ilmu, tapi saya pengen cari yang punya ilmu. Saya tidak pengen cuma cari kesuksesan dengan tangan saya, dengan otak saya, tapi saya pengen cari yang punya kesuksesan. Supaya apa? Supaya saya dekat dengan yang punya kesuksesan dan saya bisa disukseskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Mulai hari ini tanam di diri kalian, jangan cuma cari ilmu, tapi cari yang punya ilmunya. Gimana kita cari yang punya ilmu? Cari Allah. Allah tuh, ya kata Allah, rahmat Allah luas. Dengan kalian berbakti sama guru-guru, kalian kasih hadiah kepada guru-guru, kalian berbakti sama guru-guru, kalian sayang sama teman kalian. Kemudian waktunya sholat, ya kalian bareng-bareng sholat. Waktunya baca Quran, ya yang tadinya main HP 2 jam, bisa 1,5 jamnya pakai buat ngaji. Allah gak minta banyak, yang Allah minta adalah sedikit tapi tulus. Daripada banyak ingin dilihat orang, lebih baik sedikit demi sedikit, tapi itu perlu dengan ketulusan. Ya, betapa baiknya Allah, betapa sayangnya Allah. Allah nggak minta kita untuk 24 jam kepada Allah. Allah nggak minta kita 24 jam sholat, zikir atau segala macam. Allah nggak minta 24 jam kita buat Allah, padahal Allah 24 jam yang buat kita. Ya, Allah nggak minta kita setiap waktu sholat, ngaji, tapi Allah setiap waktu ngasih nikmatnya buat kita. Harusnya kita yang malu, ya nggak? Kalau Allah udah ngasih setiap waktunya,
Kalau Allah udah kasih 24 jam gratis buat kita, masa 5 menit kita nggak mau datang kepada Allah? Dan itu bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di akhir zaman nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang bisa menolong kalian kecuali sebaik-baik pertolongan, dialah pertolongan Allah. Kalian jangan lihat sholatnya, kalian lihat bahwa di situ ada perintah Allah. Lihat nggak Nabi Musa bisa membelah laut? Saya tanya, dosen mana, rektor mana yang tahu sekarang bahwa kayu bisa membelah laut? Bahkan teknologi secanggih apapun sekarang belum ada yang bisa buat membelah laut. Benar nggak? Tapi pada saat itu sebatang kayu yang dihentakkan bisa membelah laut. Jangan lihat kayunya, tapi lihat siapa di balik kayu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjadikan kayu itu menjadi kayu yang bisa membelah laut. Jadi jangan lihat, wah dia anak SMA, jangan lihat, wah dia nilainya 60, saya 100, dia IPK-nya 3, saya 2, dia IPK-nya 4, saya 1, nggak masalah. Bukan nilai yang membuat seseorang sukses. Betul lagi ketahuan mas belajar. Nggak gitu juga. Nilai boleh dikejar, tapi jangan lupa bahwa semua itu harus kita kembalikan kepada Allah. Jadi jangan pernah ngeremehin orang. Karena apa? Karena pada saat itu Fir'aun punya bala tentara, dia punya kuda, dia punya emas. Dia nggak selamat. Tapi Nabi Musa cuman apa? Cuma punya kayu. Tapi dia bisa nyelamatin orang dan dirinya sendiri. Jadi apa intinya? Intinya sebaik apapun nilai kalian, serajin apapun kalian belajar, sehebat apapun kalian mencari ilmu, kalau kalian nggak mencari yang punya ilmu, maka kalian tidak akan selamat dunia dan akhirat. Orang yang senang banyak, senang itu sementara, tapi selamat itu selama-lamanya. Kalau orang udah senang, belum tentu dia selamat. Kayak Fir'aun, senang-senang. Makanya cari keselamatan. Kalau kalian cari keselamatan, pasti kalian bakal dapat senang. Tapi kalau kalian cuma nyari kesenangan, belum tentu kalian dapat keselamatan. Dan keselamatan ada di mana? Ada di hati-hati yang senantiasa mengingat Allah, mengingat Sang Penciptanya. Jadi ingat, kalau pengen sukses, tadi apa? Cari yang punya kesuksesan. Kalau kalian pengen jadi orang yang hebat, kalau kalian mulai hari ini belajar ilmu, jangan cuma cari ilmu, tapi cari yang punya ilmu. Karena yang punya ilmu itu nanti yang akan membuat ilmu kalian akan bermanfaat dimanapun kalian berada. Luar biasa, Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi substansinya adalah jangan lupa sama yang punya ilmu. Jadi Bang Syakir, kalau seandainya ada yang ngajak, bisa duet nggak ini sama Bang Syakir? Waduh.